Seorang anggota Polres Lombok Timur tewas ditembak rekan seprofesi. Pelaku telah diamankan bersama sejumlah barang bukti dan polisi menyelidiki motif pelaku. Jasad Bribtu HT ditemukan di rumahnya di Kompleks Perumahan Pesona Gria Madani, Kelurahan Denggen, Lombok Timur. Korban yang merupakan staf humas Polres Lombok Timur tewas ditembak Bribka MN, anggota Polsek Wanasaba menggunakan senjata laras panjang. Jadi barang bukti senjata B2. Pelaku diamankan di Mapolres Lombok Timur beserta sejumlah barang bukti berupa senjata laras panjang, 2 selongsong peluru, ponsel, dan kendaraan dinas pelaku. Dari olah TKP, tadi barang bukti sudah kita amankan semua dari TKP, rekan-rekan. Dan saat ini terduga pelaku ini oknum anggota Polri atas nama MN, 38 tahun. Ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan oleh Satreskrim Polres Lombok Timur. Dikabarkan korban terkena tembakan 2 kali di bagian jantung dan polisi masih mendalami motif pelaku menembak korban. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, Ainis melaporkan. Polisi mengungkap kasus kematian sejoli di kamar indekos di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku diduga membunuh teman wanitanya dengan senjata api sebelum mengakhiri hidupnya. Dari hasil otopsi terungkap korban wanita tengah hamil. Jenazah Widyaningsih 42 tahun dan Sutriyono 56 tahun diotopsi di Rumah Sakit Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dari hasil pemeriksaan tim medis dipastikan kedua korban tewas karena tembakan senjata api. Menurut polisi, korban Widyaningsih tewas ditembak teman prianya sebelum akhirnya pelaku mengakhiri hidup. Dugaan sementara, pembunuhan ini terjadi akibat hubungan asmara terlarang dan korban tengah berbadan dua. Demikian dari hasil otopsi menyebutkan bahwa kemungkinan besar bahwa korban perempuan ditembak duluan, kemudian yang laki-laki menembakkan diri. Kabarnya dan yang perempuan dengan kondisi hamil muda, ini masih kita komunikasikan dengan pihak dokter, pihak rumah sakit, kebenaran informasi tersebut. Sebelumnya warga kampung Cibodas Pasar, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya digemparkan dengan kasus penemuan mayat di dalam kamar kontrakan. Warga yang curiga dengan kamar kontrakan terkunci dari dalam membuka jendela kamar dan menemukan kedua korban dalam kondisi mengenaskan. Dekat mayat kedua korban ditemukan senjata api dan senjata tajam. Sejumlah anggota TNI ikut berjaga di lokasi saat evakuasi korban. 2 hari Kamis itu tidak ada aktivitas. Kendaraan juga di sini yang beat itu putih itu hujan, panas, nggak dibetulin gitu Pak. Biasanya si teteh itu kalau itu kata tetangga itu jemuran gimana, ini nggak ada aktivitas gitu. Nah jadi timbullah kecurigaan gitu. Korban perempuan dikenal berprofesi sebagai satpam di perusahaan garmen, sementara korban pria seorang purnawirawan. Polisi menangkap seorang pria pelaku eksibisionis yang beraksi di Stasiun Sudirman. Aksi pelaku viral karena melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang wanita. Unit Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang menangkap WYS, pelaku eksibisionis di Stasiun Sudirman. Pelaku ditahan setelah mengakui perbuatannya melakukan perbuatan tak senonoh kepada seorang wanita di Stasiun Sudirman. Hal itu dilakukan pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya. Kita lakukan pengembangan lebih lanjut untuk lebih jelas nanti besok di Polres Metro Jakarta Pusat akan kita rilis secara
resmi dan secara lengkap hasil. Iya betul, yang di CCTV yang di Jalan Sudirman. Sebelumnya, aksi pelaku viral setelah memamerkan alat vitalnya kepada seorang perempuan di stasiun Sudirman. Korban kemudian berhasil melarikan diri. Dari Jakarta, Alisa Amir, Yudi Richard, iNews melaporkan. Beralih ke informasi kericuhan yang mewarnai pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Adu mulut hingga saling dorong tak terhindarkan. Pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Pamijahan yang sebelumnya berjalan damai berujung ricuh. Suasana mulai gaduh akibat salah paham antara panitia pemilihan ketua KNPI dengan organisasi kemasyarakatan pemuda. Beberapa peserta naik ke atas kursi, adu mulut dan saling dorong tak bisa dihindari hingga nyaris baku hantam. Perdebatannya itu pertama karena tadi menjelang maghrib di jam 5:30 ada beberapa OKP yang mengusulkan untuk dipending dan beberapa OKP juga yang mengusulkan untuk dilanjutkan. Perdebatan itu sangat alot dan akhirnya sampai terjadi tadi sedikit agak kisruh lah tadi. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Ketua dari masing-masing kubu akhirnya mampu mendinginkan suasana sehingga pemilihan ketua kembali dilanjutkan dan menghasilkan satu nama. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan warga Koja, Jakarta menderita sakit kepala dan mual usai mengkonsumsi nasi box yang dibagikan sebuah partai. Polisi akan memeriksa pihak yang membagikan nasi bantuan itu. Puluhan warga Koja, Jakarta Utara ini dirawat di IGD Rumah Sakit Koja karena diduga keracunan makanan. Selain merujuk warga ke rumah sakit, petugas Puskesmas Koja juga melakukan pendataan terhadap warga Lorong 19 usai menerima pembagian nasi box. Dari 23 warga yang dirawat, 18 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Kena keracunan makanan lah. Tapi ini tidak ada kegiatan apa-apa di wilayah kita, nggak ada kegiatan apa-apa. Cuma hanya pemberian aja. Ya berjalan 2-3 jam barulah ada kejadian seperti itu setelah menerima rice box tadi. Nggak ada koordinasi dengan kita, ya ini melalui antar teman aja, nggak ada koordinasi dengan wilayah. Pemberian begitu aja gitu loh. Sebagian warga hingga saat ini masih menyimpan sisa nasi box yang dibagikan. Dimakan aja, dimakan. Udah berasanya mah udah ini, malam jam 9. Baru apa yang dirasa, Bu? Mual, pusing, muntah. Isinya telur, tempe, sama buncis. Buncis sama kemangi. Kemangi ya, kemangi selada dan selada. Bu, itu dikasih sama siapa, Bu? Partai PSI apa? Terkait peristiwa ini, Polsek Koja akan memeriksa sampel nasi box dan memanggil pihak yang membagikan kepada warga. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia hari ini. Informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi.